Iya, baik kita bertemu lagi, di mata kuliah dasar kesehatan reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang, HIV dan AIDS ya. Jadi, teman-teman nanti bisa belajar banyak tentang, HIV/AIDS ya pada semua usia gitu. Eh, Kami berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya, keadaan yang semangat ya, dan semoga nanti bisa dimudahkan dalam memahami materi yang akan kami sampaikan ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan istilah HIV dan AIDS. Ya. Jadi ini merupakan penyakit yang secara sosial budaya itu banyak orang yang uh, takut ya, banyak orang yang menstigma ya. Siapa yang biasanya terkena HIV/AIDS? Nah, banyak orang yang mengira kalau seseorang terkena HIV/AIDS berarti dia orang yang nakal gitu ya, atau orang yang perilakunya pasti uh, aneh-aneh begitu ya, menyimpang seperti itu. Nah, sebenarnya pasien atau penderita HIV/AIDS ya itu tidak selalu yang seperti itu ya, tetapi juga bahkan bayi ya, ibu rumah tangga itu pun juga sangat mungkin untuk bisa terkena HIV/AIDS. Ya. Nah, penyakit HIV/AIDS sendiri bisa diibaratkan seperti fenomena gunung es ya. Jadi ini adalah gambar gunung es ya. Jadi apa yang dimaksud dengan fenomena gunung es itu sendiri ya. Jadi fenomena gunung es ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Jadi gunungnya hanya terlihat sedikit ya, padahal kenyataannya itu yang di bawah permukaan laut ya, itu jumlahnya sangat besar ya. Nah, artinya adalah bahwa kasus HIV atau kasus AIDS ya, itu yang terlaporkan ya, data yang kita miliki saat ini ibaratnya adalah gunung es yang terlihat ini. Jadi itu belum menggambarkan jumlah yang sebenarnya ya. Yang sebenarnya lebih banyak lagi gitu kan, lebih banyak, tetapi belum belum apa namanya, belum diketahui karena masih tertutupi gitu ya. Nah, HIV dan AIDS sendiri itu merupakan terminologi yang berbeda ya. HIV itu berbeda dengan AIDS ya. Apa itu HIV? Ya, Human Immunodeficiency Virus ya. Belakangnya virus, berarti ini adalah nama virus. Nama virus yang menyebabkan AIDS ya. Virus yang mengakibatkan melemahnya sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. Jadi imunnya menjadi menurun ya. Nah, kalau HIV tadi adalah virusnya, kalau AIDS ya panjangannya Acute Immunodeficiency Syndrome. Ya, belakangnya sindrom. Sindrom itu gejala ya. Jadi AIDS adalah kumpulan beberapa gejala ya, akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi kalau virusnya sudah masuk ya, nanti akan lanjut ke fase masuknya gejala ke dalam tubuh seseorang ya. Gejalanya tidak hanya satu tetapi bisa berbagai macam gejala. Itu kenapa AIDS disebut sebagai kumpulan beberapa gejala ya. Nanti di belakang kita akan sampaikan ya, kami akan sampaikan gejalanya munculnya seperti apa ya. Oke. Jadi kalau kita bedah satu-satu ya, acquired itu apa sih ya? Acquired itu didapatkan bukan dari penyakit keturunan ya. Jadi karena diakibatkan oleh perilaku berisiko. Nah, kalau imun, teman-teman pasti sudah paham ya, imun sistem kekebalan tubuh.
defisiensi, kekurangan, ya, sindrom, kumpulan gejala. Jadi ini arti dari setiap kata yang menyusun AIDS, ya. Nah, untuk bentuk virusnya seperti apa, ya, teman-teman bisa lihat di sini, bentuknya seperti bola yang tertusuk paku, ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah sering melihat virus COVID, ya. Virus COVID kok hampir sama, ya. Ya, jadi struktur virus itu memang bentuknya seperti ini, ya. Hanya saja ada beberapa perbedaan, ya, entah itu di bagian dalamnya, ya, atau penyusunnya, ya, itu yang berbeda, ya. Tapi kalau kita perhatikan kok mirip-mirip gitu, ya. Nah, jadi kalau seperti apa ya, seperti buah rambutan atau seperti buah durian gitu kan. Nah, jadi struktur virus itu bentuknya mirip, ya. Hanya tergantung virus apa dulu gitu, ya. Nanti ada yang membedakan. Nah, teman-teman bisa melihat di YouTube, ya, tentang perjalanan virus HIV, ya, masuk ke dalam tubuh seseorang, ya. Bagaimana prosesnya, ya. Jadi ketika virus HIV sudah berhasil masuk ke tubuh inangnya, ya, dia akan nempel pada sel, ya. Ini sel darah putih, ya, yang warna orange ini, dia akan nempel, ya, ke sel ini, ya. Kemudian, ya, paku yang berwarna hijau, ya, ini, ya, dia akan ditangkap oleh CD4, ya, CD4, ya. Jadi ditangkap, klop gitu, ya. Jadi kayak gayung bersambut gitu, ya. Ada klop berpasangan. Nah, sehingga pakunya akan nancap mendarat di sel. Jadi nempel, ya. Nempel seperti ini. Kemudian dia akan melepaskan, ya, RNA, ya, ke dalam sel. Jadi sudah bisa masuk, ya, proteinnya masuk ke sel. Kemudian dia akan hybrid, ya, RNA DNA hybrid, ya, dia akan gandeng dan menyambung dengan rantai yang ada di sel ini, ya, sehingga dia akan rusak, ya. Jadi sel aslinya itu akan rusak dan dia akan mengeluarkan sel atau virus HIV yang baru. Ya, yang di bawah ini adalah virus HIV yang baru yang jumlahnya lebih banyak. Jadi misalnya satu virus HIV masuk, nanti keluarnya dia bisa lebih banyak, ya. Itu kenapa semakin lama, ya, semakin lama virus berada di dalam tubuh manusia, maka jumlahnya akan semakin banyak, beranak pinak, berkembang biak, ya. Sehingga kalau virusnya banyak, maka imunitasnya semakin menurun, ya. Nah, di mana HIV hidup di cairan tubuh manusia? Ya, apakah semua cairan tubuh manusia bisa digunakan untuk hidup virus HIV? Bisa, ya. HIV bisa hidup di cairan tubuh manusia, semua cairan tubuh manusia, tetapi yang paling sering dan yang sangat berpotensi menularkan ada di 4 jenis cairan ini, ya. Yang pertama adalah darah, yang kedua cairan sperma, yang ketiga cairan vagina, dan yang keempat ASI, ya. Untuk ASI ini masih pro kontra, ya. Masih ada pro kontra. Kenapa? Apakah betul-betul ASI-nya yang mengandung virus atau proses penyusuannya, proses pemberian ASI, ya. Karena biasanya kalau proses menyusui itu terjadi luka, ya, pada puting, lecet pada puting sehingga ada luka di situ, ya. Jadi bukan ASI-nya gitu, ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa ASI itu makanan yang paling sehat untuk bayi sehingga tidak mungkin ada virus, ya. Jadi untuk pendapat itu, ya, dimungkinkan penularannya bukan dari cairan ASI-nya tetapi dari proses pemberian ASI-nya gitu. Jadi kalau dipastikan tidak ada luka, ya berarti sebaiknya diberikan gitu, ya. Oke. Penularan HIV/AIDS sendiri, ya, bisa terjadi melalui
perilaku seksual berisiko ya, tanpa menggunakan pengaman, kemudian atau perilaku seksual berisiko dengan berganti-ganti pasangan ya, itu juga meningkatkan risiko seseorang untuk terinfeksi HIV/AIDS. Kemudian penggunaan drugs user ya, drug misuse gitu ya. Jadi bukan penggunaan tapi penyalahgunaan gitu kan. Menggunakan boleh kalau memang sesuai dengan indikasi medis ya, saran dari dokter untuk pengobatan. Tapi yang tidak boleh adalah misuse atau penyalahgunaan narkoba ya. Terutama adalah narkoba suntik ya, narkoba suntik karena narkoba jenis ini dimasukkan menggunakan alat ya, jarum suntik ya, disuntikkan sendiri kemudian langsung mengena ke pembuluh darah ya, jadi efeknya bisa lebih cepat terasa oleh si pengguna itu. Nah, resikonya di mana ya? Resikonya adalah ketika jarum suntik itu digunakan secara berganti-gantian ya dengan orang lain yang belum tentu mereka itu bersih ya. Bisa jadi teman yang kita ajak berganti-ganti jarum suntik itu ya, bergantian menggunakan bergantian jarum suntik itu, dia terinfeksi HIV ya. Dia terinfeksi HIV sehingga orang dalam kumpulan itu yang menggunakan jarum yang sama itu HIV semua gitu, ketularan semua karena misalnya 5 orang nyuntik bareng, yang awalnya cuma 1 orang yang kena HIV, tapi karena jarum suntiknya berganti-gantian, maka jadi semuanya kena ya, semua jadi terinfeksi HIV. Nah, ini juga ada kaitannya dengan budaya ya, kepercayaan bahwa nyepet bareng-bareng ya atau nyuntik bareng-bareng itu punya rasa kekeluargaan gitu ya. Jadi terasa lebih kekeluargaan gitu. Padahal itu malah justru berbahaya ya bagi kesehatan mereka ya. Kaitannya dengan infeksi HIV gitu ya. Nah, tentang drug misuse ini ya, sebenarnya saat ini risikonya tidak hanya pada mereka yang menggunakan jarum suntik ya atau narkoba suntik, tetapi juga narkoba yang diminum per oral ya atau diminum langsung atau dikonsumsi langsung atau dihisap langsung, itu juga ternyata bisa mengakibatkan seseorang terinfeksi HIV ya. Tetapi bukan melalui proses itu ya, tapi karena efek yang timbul setelahnya. Ya, jadi setelah minum atau mengkonsumsi narkoba yang bukan injeksi ya, yang bukan suntik, itu mereka kemudian merasa muncul dorongan seksual ya. Jadi kalau sudah nge-fly, kemudian pengen melakukan perilaku seksual, ya, pasti mereka akan melakukan perilaku seksual yang berisiko ya, tanpa pakai pengaman ya. Namanya juga nge-fly gitu kan, pasti nggak sadar. Nah, kemudian yang ketiga, HIV menular melalui transfusi darah. Ketika transfusi itu tidak melalui screening oleh PMI atau tenaga medis ya. Sehingga darah yang masuk ke orang yang membutuhkan itu mengandung virus HIV. Ya, jadi kalau kita melalui PMI ya, itu 100% sudah di-screening darahnya, produk darah sudah di-screening sifilis ya, dan beberapa hepatitis ya, dan penyakit yang lain termasuk HIV. Jadi PMI sudah sangat berhati-hati untuk produk darah yang akan digunakan untuk menolong pasien yang membutuhkan itu sudah steril ya, artinya sudah terbebas dari beberapa penyakit termasuk di dalamnya HIV gitu ya. Oke, kemudian penularan dari ibu ke anak ya, transmisi melalui ibu dan anak ya. Nah, ini ada programnya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak ya. Jadi menularnya melalui mana ya? Pada saat persalinan ya. Itu kenapa pada ibu hamil yang HIV disarankan untuk tidak menjalani persalinan normal atau pervaginal ya, tapi diarahkan untuk
operasi sesar ya, agar si bayi bisa terhindar atau menurunkan risiko tertular HIV/AIDS ya. Nah, kemudian setelah itu proses penyusuannya juga sebaiknya tidak langsung menyusu ya. ASI bisa diberikan menggunakan cup feeder, atau jadi tidak langsung nempel di puting ibu ya, tetapi diberikan menggunakan alat perantara ya, atau diberikan susu formula ya untuk menurunkan risiko penularan. Kemudian penggunaan alat-alat medis yang tidak steril ini juga bisa membuat seseorang tertular HIV/AIDS. Tetapi syarat dan kondisinya harus dipenuhi ya. Jadi kalau jarumnya ada darah yang mengandung HIV tapi darahnya sudah kering, ya berarti virusnya sudah mati gitu ya. Jadi ada kondisi-kondisi khusus yang menjadi syarat penularan HIV/AIDS ya. HIV tidak menular melalui berjabat tangan, makan bersama, berciuman ya, kecuali dua-duanya luka ya, ada luka dan ada potensi untuk perpindahan virus ya dari ODA ke yang belum ODA gitu ya. ODA adalah orang dengan AIDS ya, ODIV orang dengan HIV/AIDS gitu ya, orang dengan HIV. OHIDA orang hidup dengan AIDS ya, jadi banyak istilahnya. Kemudian tidak menular juga melalui gigitan nyamuk, karena HIV human ya, human immunodeficiency virus ya, berarti virusnya hidup di human, hidup di manusia, bukan hidup di nyamuk ya. HIV juga tidak menular pada saat berenang bersama ya. Nah, terjadi penularan syaratnya ada 4 ya. Akan terjadi penularan atau perpindahan virus dari satu orang ke orang yang lain harus memenuhi 4 syarat konsep penularan sebagai berikut ya. ESSE. E-nya entry, artinya entry, pintu masuk ya. Jadi harus ada pintu masuk ya. Misalnya A dan B, A-nya HIV, B-nya sehat ya. Pintu masuk yang harus ada untuk terjadi penularan adalah B. B harus ada luka untuk bisa digunakan oleh virus ya, masuk ke tubuh si B ya. Jadi syaratnya harus ada entry ya, ada ada gerbang masuknya gitu ya, yaitu luka ya. Lukanya di mana ya, tergantung ya perilaku yang dilakukan apa gitu ya, yang nanti memungkinkan perpindahan virus. Kemudian S, survival, virus itu bisa bertahan tidak ya. Contoh misalnya dulu pernah ada informasi bahwa rekan-rekan nggak boleh ya ke bioskop karena di sana sudah dipasang jarum suntik yang ujungnya sudah diberikan darah mengandung virus. Bioskop itu dingin ya, apalagi kalau dalam hitungan menit, jam virus sudah membeku, apalagi hanya di ujung jarum itu gitu kan. Nah, jadi virus nggak bisa survive sehingga mati ya, meskipun ada pintu masuk, pintu keluar, tetapi kalau virusnya nggak bisa bertahan ya, itu nggak bisa menularkan. Nah, juga kalau misalnya ada kecelakaan, yang kecelakaan adalah ODA ya, orang dengan HIV/AIDS, sehingga waduh ini darahnya kececer di mana-mana ya, terus tapi sudah kering ya, darahnya sudah kering, jadi virusnya sudah nggak survive ya, sudah mati, jadi nggak bisa menularkan. Nah, kemudian S yang ketiga adalah sufficient ya, sufficient itu mencukupi baik jumlahnya ya, kadarnya ya. Contohnya apa? Di air liur itu mengandung virus HIV ya, pada ODA ya, bukan pada orang sehat. Pada ODA, air liurnya mengandung virus HIV ya, tetapi tidak bisa menularkan ke orang lain, misalnya berciuman dengan ODA ya. Ketika tidak ada pintu masuk, pintu keluar, hanya transfer air liur ya, itu nggak bisa menularkan ya. Kenapa? Karena perlu, jadi kalau di teorinya itu kurang lebih butuh 1 ember air liur untuk bisa menularkan ya. Artinya adalah bahwa virus HIV di air liur itu jumlahnya sangat kecil.
Jadi meskipun virusnya ada, ya virusnya bisa hidup di air liur, tetapi untuk bisa menularkan ya butuh virus yang banyak. Nah, jadi di air liur jumlah virusnya sedikit ya. Kalau untuk bisa menularkan butuh satu ember gitu ya. Nah, Anda bisa bayangkan tuh gimana tuh. Ya, kemudian yang syarat keempat yang harus juga terpenuhi adalah exit, ada pintu keluar. Oda kalau dia nggak luka berarti virusnya hanya ada di dalam tubuhnya sendiri. Ya, virus nggak bisa keluar dari tubuhnya, nggak ada pintu keluar. Ya, sehingga syarat yang keempat ini juga harus ada. Nah, untuk bisa menularkan tidak hanya harus memenuhi satu syarat, tetapi semua empat-empatnya ada, empat-empatnya terjadi, ya maka akan baru bisa menularkan ke orang lain, ya. Nah, ada istilah kenapa kok IMS itu bisa menjadi pintu masuk HIV, ya. Infeksi menular seksual atau penyakit kelamin. Kok bisa menjadi pintu masuk HIV, ya? Karena kalau infeksi pasti ada luka. Kalau ada luka berarti bisa untuk masuk gitu ya. Itu kenapa orang-orang yang terkena IMS itu sangat berpotensi untuk tertular HIV/AIDS jika perilaku beresikonya tidak dihentikan ya. Jadi infeksi itu luka, jadi bisa untuk pintu masuk ya. Atau kalau odanya kena IMS ya, dia bisa menjadi pintu keluar ya. Virus HIV-nya bisa keluar. Nah, ini perkembangan dari HIV menjadi AIDS ya. Jadi pada saat orang terkena HIV itu kita seperti mengaca, ya, berkaca. Tidak ada bedanya dengan orang sehat, ya. Karena HIV itu tidak ada gejala, ya. HIV itu tidak ada gejala. Sehingga orang biasa, aku sehat, aku nggak sakit, aku tidak merasakan apa-apa. Ya, padahal belum tentu kalau dia bebas dari virus HIV. Nah, ini gambaran di fase pertama, fase tertular, ya, kurang lebih dari mulai dia tertular, ya, 3 sampai 6 bulan kemudian, dia berada di periode jendela. Artinya apa? Dia tidak merasakan apa-apa, masih seperti orang sehat, tetapi ketika dia berhubungan seksual dengan orang lain, dia bisa menularkan. Atau ketika dia berganti-gantian jarum suntik waktu menggunakan narkoba, dia bisa menularkan ke orang lain. Kan aku sehat loh gitu ya. Padahal sehatnya itu bukan berarti tidak ada virus, tetapi masih sudah ada virus tetapi masih sedikit ya, sehingga gejalanya belum muncul. Nah, ini yang disebut sebagai periode jendela ya. Dia menularnya tidak lewat pintu, kan tadi ada pintu masuk, pintu keluar ya. Tapi dia melalui jendela gitu ya. Nah, jendelanya adalah 3 sampai 6 bulan ini ketika seseorang masih sehat, merasa sehat, tetapi sebenarnya sudah ada virus ya yang bisa pindah ke orang lain yang sehat. Setelah itu, seseorang akan memasuki fase HIV 3 sampai 10 tahun ya. Ini juga belum merasakan gejala-gejala yang berat ya. Jadi masih seperti orang sehat, masih bisa berolahraga, masih bisa berlari-lari, masih bisa aktivitas biasa. Nah, tetapi nanti ya karena pada saat masa HIV ini tidak ada obat yang masuk, lifestyle-nya juga entah gitu kan ya. Nah, tidak ada obat yang mengendalikan laju virus sehingga 10 tahun yang akan datang itu dia akan masuk ke fase kumpulan gejala AIDS ya. Gejala sudah mulai masuk. Jadi 10 tahun sejak terinfeksi, sejak virus masuk ya, dia akan mulai mulutnya kena jamur ya, kandidiasis, TB, tuberkulosis, terus apa lagi? Banyak penyakit-penyakit tipes ya, kok nggak sembuh-sembuh ya, sariawan kok nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuhnya itu karena imunitasnya turun ya, sistem kekebalan tubuhnya menurun ya. Diare nggak sembuh-sembuh, hati-hati ya. Bahkan ada kasus timbilan ya, jadi ada luka di mata gitu kayak bisul gitu, kok nggak sembuh-sembuh, ternyata tes HIV positif gitu. Jadi intinya bukan penyakitnya apa atau gejala yang muncul apa, tetapi nggak sembuh-sembuh ini yang perlu dicurigai ya. Ya, sakit ini
ini kok nggak sembuh-sembuh. Nah, dicek HIV ya, cek atau tes HIV. Nah, insya Allah positif ya. Nah, ketika seseorang sudah masuk di fase AIDS ini, nah kalau program di zaman dulu itu beberapa tahun yang lalu itu ini baru masuk obat ya, namanya ARV, antiretroviral. Jadi ketika orang sudah masuk ke fase AIDS ya, ARV atau antiretroviral ini sudah mulai diberikan. Ya. Tetapi kalau sekarang sepertinya begitu HIV ya, masuk ke fase HIV ini ARV sudah diberikan. Ya. Jadi untuk memperpanjang masa HIV ini, masa sehat ini, jadi dicegat ya, dihambat agar orang yang kena HIV ini tidak cepat-cepat masuk ke AIDS ya. Jadi bisa jadi tidak hanya 10 tahun tapi nanti bisa sampai 20 tahun masih ada di fase HIV. Karena biasanya kalau sudah masuk ke fase AIDS ya, itu udah tinggalnya di rumah sakit gitu ya, udah perawatan terus gitu. Nah, sebenarnya diberikan juga tidak hanya ARV ya untuk fase AIDS ini, tidak hanya ARV yang diberikan tetapi juga obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit penyerta tadi, gejala yang muncul. Kalau gejala yang munculnya kandidiasis ya berarti diberikan obat kandidiasis juga gitu ya. Jadi ada obat penyertanya untuk menyembuhkan penyakit yang menjadi penyertanya. Nah, gejala HIV ya, tidak ada gejala pada saat terinfeksi pertama kali ya, tapi ada beberapa yang merasakan flu, demam, hilang nafsu makan ya, tapi ini kasusnya berbeda antara satu orang dengan orang yang lain ya. Jadi kenapa tadi kok pada fase jendela dan HIV ini masih sehat ya, meskipun ada virus. Nah, karena virus akan dorman ya, beberapa tahun. Dorman itu istirahat ya. Jadi virusnya tidak terlalu aktif gitu ya, karena musuhnya ya, sel darah putihnya masih banyak gitu ya, virusnya masih sedikit. Oke, virus akan melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah gejala-gejala penyerta tadi yang kami sudah sebutkan di awal ya, seperti TBC, kandidiasis, ya, diare, dan seterusnya yang tidak sembuh-sembuh, itu disebut sebagai infeksi oportunistik. Ya. Ini gejala minornya ya, gejala yang masih kecil gitu ya. Kemudian ada tahapannya ya, tahap 1, tahap 2, ciri-cirinya apa, yang paling tinggi adalah tahap 4 ya, sudah sampai toksoplasmosis ke otak gitu ya. Kandidiasis itu jamur di mulut ya, jadi buat makan susah, buat minum susah ya, sakit gitu ya. Nah ini yang sangat tersiksa banget gitu ya, jadi semoga kita terhindar dari penyakit ini ya. Nah tesnya namanya apa ya, Bu, gimana caranya kita kena HIV atau enggak? Ya, kita bisa melakukan tes VCT, Voluntary Counseling and Testing. Memang selama ini belum diwajibkan ya, jadi sifatnya masih voluntary. Kecuali pada ibu hamil ya, melekat pada program ANC atau antenatal care, pemeriksaan ibu hamil secara rutin, itu di beberapa daerah sudah mewajibkan bahwa ibu hamil harus dites HIV. Ya, untuk mengetahui apakah perlu ada perlakuan atau pencegahan khusus agar bayinya tidak terinfeksi HIV juga gitu ya. Jadi untuk pencegahan, stop di ibu kalau ibunya HIV. Itu namanya PITC ya. Jadi kalau yang pada ibu hamil tadi namanya PITC, artinya provider inisiatif. Jadi yang berinisiatif adalah provider kesehatan, dokter kandungan atau bidannya ya, atau perawatnya, itu yang berinisiatif melakukan testing pada ibu hamil. Jadi nggak voluntary lagi ya, bukan sukarelawan ibunya lagi, tapi yang providernya yang punya inisiatif ya, punya ide untuk melakukan testing. Ya, jadi metodenya ada 2, VCT, PITC. Yang dilakukan apa? Sama ya, jadi sama-sama diberikan konseling di awal ya untuk mempersiapkan mental ibu atau mental orang yang mau tes HIV. Kemudian kalau sudah siap, diambil darahnya, dicek laboratorium, kemudian setelah muncul hasilnya ya, akan disampaikan dan diberikan melalui konseling juga. Jadi konselingnya ada 2 ya, konseling pra dan post.
ya. Jadi sebelum tes untuk mempersiapkan dan setelah tes ya untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan. Nah, ini jalur penularan HIV di Indonesia. Ya, ini menarik. Kita mulai dari ini, laki resiko rendah. Ya, laki-laki resiko rendah artinya laki-laki yang apa ya? Bisa masih single, bisa sudah menikah ya. Nah, dia ketika orang ini akan apa namanya? Jajan seks ya. Dia melakukan perilaku seks dengan pelanggan. Gitu kan. Nah, dia melakukan perilaku seks dengan pelanggan. Sorry, bukan. Ini di kota ini adalah lelaki berisiko rendah. Dia ya melakukan perilaku seksual dengan perempuan berisiko rendah. Ya. Misalnya dengan istrinya, bisa kan? Ya. Tapi selain dengan istrinya atau dengan pacarnya atau dengan siapapun lah ya. Nah, artinya dia memang bukan perilaku seksual berisiko gitu ya. Nah, tapi selain itu dia juga melakukan jajan seks dengan penjajah seks ya atau PSK atau sugar baby atau apapun istilahnya ya. Nah, jadi laki-laki ini jajan ke penjajah seks. Nah, tapi bisa jadi laki-laki ini juga dengan pasangan sahnya ya. Nah, apa akibatnya? Kalau dia dapatkan dari penjajah seks, dapat HIV, dan dia pulang ke rumah bawa HIV, istrinya akan tertular. Ya. Nah, ternyata laki-laki ini juga dia nggak cuma sama perempuan penjajah seks, tetapi juga dengan laki-laki yang suka laki-laki, ya, homoseksual. Ya. Ternyata dia juga melakukan anal seks dengan laki-laki, homo. Ya. Jadi ini dia namanya apa nih? Biseksual ya, karena perempuan iya, laki-laki iya, mau ya, semuanya mau gitu kan. Nah, sehingga akan menular gitu ya. Nah, ini bisa dari laki-laki ke PSK dulu atau laki-laki ke homo dulu ya. Dia akan tertular dari situ, salah satu itu. Ya. Kalau sudah tertular, dia akan menularkan ke ini pasangan sahnya ya. Terus PSK ini ya bisa jadi dia dapatkan dari laki-laki yang lain juga, bisa juga dia dapatkan dari teman sesama homonya atau pokoknya ruwet ya. Jadi karena hubungan kalau kita gambarkan ini namanya bersosialisasi ya, bersosialisasi kalau tidak hanya sosialisasi biasa tetapi di dalamnya ada perilaku berisiko, maka jalurnya akan kemana-mana gitu ya, sehingga penyebaran HIV-nya bisa kompleks ya, rumit gitu ya. Nah kalau dulu ya ibu rumah tangga kasusnya tinggi itu tertular dari suaminya yang suka jajan ke PSK perempuan ya, WPS wanita penjajah seks. Nah tapi kalau sekarang ya ternyata kecenderungannya adalah ibu rumah tangga banyak yang kena HIV karena dapat dari suaminya yang suaminya homo ya, dia berhubungan dengan sesama jenisnya. Nah jadi PR-nya ada dua ya, jadi jalurnya banyak banget ya, jadi kita mau intervensi dari mana itu nanti kita ada bahasan khusus untuk program HIV ya. Jadi hati-hati, jangan hanya cemburu sama lawan jenis ya, tetapi juga teman sesama jenisnya normal nggak gitu ya. Oke. Nah, fenomena perilaku berisiko ya. Kita mungkin pernah dengar ya LGBT gitu kan. Lesbian, gay, bisexual, transgender gitu kan. Lesbian berarti perempuan sesama perempuan, gay itu laki-laki, bisexual berarti dia mau dua-duanya ya perempuan oke, laki-laki ayo gitu kan. Nah, transgender dia berubah laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki ya. Yang semuanya ini merupakan fenomena yang meningkatkan risiko. Jadi kemungkinan kena HIV-nya lebih besar ya.
Jadi udahlah kita hidup yang ini aja ya, yang sesuai dengan kodratnya saja gitu. Perempuan ya sebagai perempuan ya, diciptakan untuk menyukai lawan jenis ya sudah, ya, niatkan untuk ibadah gitu ya. Insya Allah nanti selamat dan terhindar dari bahaya dan resiko HIV/AIDS dan penyakit-penyakit yang lain ya. Jadi ini mengerikan penyakitnya. Uh, Kalau jangan takut sama HIV, justru ayo kamu harus waspada ya, bukan berarti takut yang paranoid gitu, bukan, tapi harus waspada dan menjaga perilaku kita gitu ya, agar tidak terkena. Karena kalau udah kena nggak enak ya. ARV itu minumnya seumur hidup ya. ARV itu minumnya seumur hidup. Sampai kapan ya? Sampai sampai ini pengen hidupnya sampai kapan gitu ya. Kalau udah nggak pengen hidup ya udah berhenti minum ARV, udah nanti langsung virusnya meningkat tajam, terus insya Allah meninggal ya. Nah kemudian ada fenomena pedofilia ya. Nah ini hati-hati banget. Uh, Terutama untuk anak-anak di sekitar kita ya, jangan lengah karena pedofilia di mana-mana, jadi kita harus waspada, menjaga anak-anak kita agar terhindar dari penjahat-penjahat seksual ya yang berkeliaran. Ini sangat menyedihkan ya fenomena ini. Jadi semoga kita terhindar ya dari kejadian-kejadian ini. Oke, penyalahgunaan nafsa ya. Teman-teman mungkin sudah banyak dan sering banget ikut sosialisasi tentang narkoba, sehingga saya tidak akan ulangi lagi ya. Teman-teman bisa lihat beberapa materi di YouTube banyak banget ya, di Google banyak banget. Nanti teman-teman silahkan pelajari tentang bahaya penyalahgunaan nafsa sekaligus program P4GN ya. Program pencegahan penyalahgunaan dan peredaran bebas narkoba. Ya, penyalahgunaan obat ini juga sering ya, minum komik 1 dos gitu ya, terus nanti bisa nge-fly. Ini penyalahgunaan obat ya. Bahaya ya, bahaya bagi otak, bahaya bagi organ-organ tubuh kita, jantung ya dan lain-lain ya. Jadi jangan ditiru ya. Ini di desa itu banyak banget ya. Saya pernah ke mana tuh? Daerah Banjarnegara itu, wah komiknya banyak banget itu di apa di bawah gubuk ya, di tengah sawah gitu. Ini kok di tengah sawah, di gubuk gitu ya, gubuk itu kayak rumah kecil di tengah sawah gitu ya, di bawahnya itu banyak banget bungkus komik gitu ya. Ini batuknya kayak apa sih sampai minum komik banyak banget gitu ya. Nah ternyata anak-anak ini ya, anak-anak SD itu sebelum berangkat sekolah itu pada minum komik berapa saset gitu biar ngantuk di kelas ya, waktu itu ya sebelum pandemi. Kalau ngantuk di kelas kan berarti datang tidur tahu-tahu bangun pulang gitu ya, jadi nggak dapat apa-apa. Nah sehingga ini bahaya ya untuk apa namanya, kita bisa kehilangan satu generasi gitu ya. Ini bahaya narkoba ya. Mungkin sering lihat gambar ini ya, tapi saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa kerusakan otak itu permanen sifatnya ya. Jadi kalau otaknya sudah rusak ya, meskipun rusaknya sedikit, banyak atau setengah itu tidak bisa kembali ya pada orang yang sudah dewasa atau lansia ya, sehingga nggak bisa diperbaiki kalau otaknya sudah rusak. Bisa nggak Bu berhenti? Iya bisa ya, berhenti mengkonsumsi obat narkoba bisa berhenti, bisa lepas. Nah, tapi otaknya tidak bisa kembali seperti dulu waktu belum mengkonsumsi narkoba. Ya, jadi ini yang perlu diingat ya. Jangan sekali-kali coba ya, sedikit banyak atau sudah keterusan ya, eman-eman pada otaknya ya. Saya dulu bekerja di isu HIV/AIDS, sering ketemu dengan orang-orang yang mantan pecandu ya, itu kalau diajak ngomong nggak nyambung ya, diajak ngomong nggak nyambung, kita tanya apa jawabnya apa, itu otaknya sudah goyah ya. Nah itu nggak bisa diperbaiki, kalau otaknya sudah kena itu nggak bisa ya, sulit gitu. Karena pembentukan otak di bayi ya, 1000 kelahiran apa tuh, kehidupan pertama ya pada bayi, jadi perkembangan otak itu
waktu kita masih kecil gitu. Kalau sudah dewasa udah nggak bisa lagi. Ya, selain itu jadi nggak cantik, jadi nggak ganteng ya. Anda bisa bandingkan public figure ya yang sebelum pakai narkoba dan setelahnya apa perbedaan yang tampak yang terlihat. Ini uh, kan jadi nggak glowing ya, jadi nggak glowing ya. Jadi udahlah jauh-jauh dari narkoba. Nah, gimana caranya agar kita bisa terhindar dari HIV/AIDS ya? Ada 5 A, B, C, D, E. Ini gampang menghafalnya gampang ya. A abstinence ya atau setia setia sorry A abstinence itu puasa ya abstinen absen puasa seks ya jadi tidak melakukan hubungan seksual yang berisiko ya jadi A ini untuk remaja ya kalau remaja kita promosinya abstinence. Kesalahan yang sering terjadi adalah kepada remaja tapi promosinya adalah C, kondom. Ya, jadi salah ya, jangan ya. Jadi kalau belum pernah having sex, ya jangan kalian promosikan kondom ya. Jadi absen, jangan melakukan hubungan seksual uh, dengan pasangannya atau dengan orang lain ya. Puasa dulu. Kemudian yang B, be faithful, setia. Jadi kalau sudah menikah, setialah pada satu pasangan ya. Jangan berganti-ganti pasangan, jangan jajan, jangan selingkuh, jangan sama pelakor, jangan sama pebinor ya. Be faithful ya, setia. Kemudian yang C, kondom. Ini sasarannya untuk kelompok-kelompok risiko tinggi. Misalnya di prostitusi, ya, di lokalisasi. Nah ini kita promosinya C ya, karena mau dihentikan nggak bisa ya. Mau disuruh abstinen jangan hubungan seksual nggak bisa. Jadi kita atau bisa tapi prosesnya lama gitu kali ya. Nah, tapi C ini adalah yang langkah awal untuk kita promosikan ya ke komunitas yang risiko tinggi. Ya, di jalanan gitu kan ada yang suka menjajakan diri di jalanan itu pendekatannya dengan C. Kemudian D no drugs ya pada pecandu narkoba ini stop ya stop narkoba. Kemudian E yang terakhir adalah edukasi terus menerus ya. Oke, beberapa program HIV/AIDS ada KIE ya, ada pencegahan, testing, konseling, CST. CST itu untuk ODA. Kalau seseorang sudah terinfeksi HIV atau sudah positif, maka ada namanya care support and treatment ya. Jadi ada kelompok dukungannya juga. Nanti akan ngumpul bareng-bareng satu grup yang semuanya HIV ya. Saling support, saling peduli ya. Kemudian ada layanan pengobatan juga ya untuk mengobati infeksi oportunistik yang tadi ya, penyakit-penyakit penyerta tadi ya. Tuh, jadi komprehensif ya, tidak hanya diobati sakitnya tapi juga ada dukungan, ada saling motivasi ya, juga terhadap keluarganya. Nah, pada ODA yang punya infeksi oportunistik ya, tadi saya sudah sampaikan obatnya apa? Ya, obat infeksi itu dulu yang diobati ya, baru nanti ARV ya, atau bisa bersamaan sesuai dengan anjuran dokter ya. ARV harus habis dan seumur hidup. Bayangkan ya. Jadi pilih bayangkan harus minum obat seumur hidup tuh gimana gitu ya, minum obat antibiotik 7 hari atau 3 hari aja sering drop out gitu kan, apalagi seumur hidup ya. Kalau drop out ya udah out sekalian gitu ya. Nah jadi untuk konsumsi ARV juga harus diperhatikan waktu-waktunya ya. Kalau yang double dosis ya berarti 2 kali sehari itu juga harus diperhatikan, misalnya jam 6 pagi sama jam 6 sore. Jangan memilih jam 10 pagi sama 10 malam. Sering lupanya yang 10 malam karena sudah ketiduran ya. Jadi atau jam 12 siang sama jam 12 malam itu waktu-waktu yang sulit ya untuk disiplin minum obat. Ya, ini contoh kondisi gambar ya. Kandidiasis itu seperti ini ya, jamur di mulut. Bayangkan untuk makan, untuk menelan, untuk makan makanan yang enak itu jadi tidak enak ya dan menyiksa sakit ya. Jadi perilaku seksual berisiko itu enaknya cuma sebentar tapi sakitnya lama gitu ya. Jadi silakan dipikir berulang-ulang ya, jangan sampai mengorbankan
yang hanya kenikmatan sesaat ya, tapi sakitnya bisa aduh seumur hidup gitu ya. Ya, paru-paru ya gambaran, ronsennya seperti ini, diare yang tidak sembuh-sembuh, sariawan nggak sembuh-sembuh ya, itu juga bisa jadi ya kalau dites ya, bisa jadi HIV, tapi perlu tes dulu ya untuk memastikan. Nah, ini mitos seputar HIV/AIDS, silahkan nanti dibaca sendiri ya. HIV bukan kutukan, bukan penyakit orang luar negeri, bukan hanya lewat nge-seks, bukan hanya penyakitnya homo, ya, banyak diderita pekerja seks juga bukan, ya, menular melalui kontak sehari-hari nggak bisa, ya, menembus pori-pori kondom juga nggak bisa. Kan ukuran virusnya lebih kecil daripada ukuran pori-pori kondom, Bu. Iya, betul. Tetapi virus nggak bisa masuk sendiri. Virus butuh cairan. Dia hidup di cairan. Nah, cairan dengan pori-pori kondom itu lebih besar diameter cairan. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Uh, untuk tanya jawab, ya silahkan kalian catat ya untuk bagian-bagian yang belum paham atau ingin ditanyakan ya, silakan kalian catat dan bisa ditanyakan pada saat kita bertemu tatap muka. Ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga diri, jaga keluarga dan jaga lingkungan agar kita bisa terhindar dari HIV dan AIDS ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.